Pada saat video ini dibuat, ada suatu adaptasi anime yang lagi tayang bernama The Beginning After the End. Jujur gue nggak tahu itu tentang apaan di dalam ya. Gue baru tahu itu karena lagi rame diomongin, dan anime kayak gitu di luar radar selera gue. Gue kira kasus rame diomongin ini apa ya, kayak kalau nemu anime bagus di luar radar selera gue. Ternyata rame diomonginnya karena itu adaptasi anime yang kurang, yang jelek, kayak animasinya kurang banget. Dan gue ngeliat berapa klip dari acaranya, ya gak bisa nyangkal juga sih. Gue ngecek source material itu, ternyata ya source material yang lumayan populer dan banyak yang suka. Jadi jujur gue agak sedih sih, source material populer tapi adaptasi animenya juga kurang. Anyway, kenapa gue ngomongin kasus The Beginning After the End? Karena mau ngomongin tentang adaptasi anime jelek itu in general bikin gue sedih. Adaptasi anime jelek yang gue maksud di sini bukan karena apa ya jelek, misalnya karena gue nggak suka ceritanya atau style directingnya apalah gitu, karena itu subjektif. Mungkin ada emang cerita yang beneran jelek sejelek-jeleknya, cuman buat gue pribadi kasusnya jarang. Jelek yang gue maksud di sini adalah jeleknya yang kelihatan banget. Misalnya kalau lu ngeliat dari aspek teknis macam visual sama animasi yang kurang ya, dan sangat mengecewakan target pasar utamanya yaitu fanbase-nya atau mungkin orang yang bakal suka. Jadi itu dua indikatornya. Contoh yang gue gak bakal sebut anime jelek adalah Solo Leveling. Gue ngata-ngatain cerita Solo Leveling gitu jelek karena itu bukan selera gue ya. Tapi kalau misalnya lu tunjukin klip visual sama animasi Solo Leveling, itu gak bakal nyangkal juga. Itu ya kualitasnya ada gitu, bagus, dan fanbase-nya orang yang suka itu anime juga puas kan gitu. Jadi itu gua gak sebut anime jelek. Maka dari itu juga, mau segak suka apapun gua sama suatu cerita, segak suka apapun gua sama source material ya, ataupun adaptasi anime itu ngambil dari source material yang niche banget, dan mengesampingkan hobi gue yang nge-troll di Twitter ngata-ngatain selera orang. Opini serius gua, kalau misalnya ngomongin adaptasi anime, gue berharap itu adaptasi anime jelek nggak ada di dunia ini. Tapi mungkin kalau misalnya adaptasi anime jelek di dunia ini, berarti nggak ada hal yang bagus juga sih. Gue nggak tahu tuh. Oh, adaptasi animenya itu dari series yang populer ataupun yang niche banget, gue pengennya itu adaptasi animenya yang didapatkan bagus. Kalau misalnya itu adaptasi anime dari series populer, ya senang banget kan lu pasti fanbase yang terlibat dalam series populer itu, dan ya makin banyak yang suka jadi booming. Gitu juga kalau misalnya adaptasi anime dari source material niche yang awalnya dikit yang tahu jadi banyak yang tahu jadi populer kan. Kasusnya gue mau pakai Bocin Rock buat manga yang hitungannya niche di perwibuan sebelum ada adaptasi anime, dan pas adaptasi animenya rilis, yang adaptasi anime itu arguably bagus banget, ya banyak yang suka kan, terus popularitas naik, fanbase-nya juga jadi naik kan. Begitu juga sama Free Ren, buat contoh yang udah populer source materialnya, dan pas adaptasi animenya rilis itu langsung tambah gede kan di mana-mana itu fanbase-nya, dan itu adalah outcome ideal dari suatu adaptasi anime buat gua. Walaupun ada adaptasi anime yang misal dari source material tuh gua nggak suka dan ceritanya gua anggap jelek, subjektif, tapi fanbase-nya banyak, itu tetap gua berharap itu series dapat adaptasi anime yang bagus juga buat fanbase-nya aja, bukan buat gue. Kalau gua ngesampingin agenda trolling gua ngata-ngatain selera lu pada, dan itu impian gua di dunia khayalan gua, karena kenyataannya kayak gitu. Adaptasi anime pasti banyak yang jelek, dan juga kasusnya tinggal lu cari aja kasus adaptasi anime jelek ya, lu bisa korelasikan juga sama problem yang ada di industri anime, yaitu ya overproduksi. Overproduksi ini arguably masalah inti dari sebuah masalah yang ada di dunia anime, sumpah. Kalau misalnya lu tarik talinya gitu, karena anime yang tayang per musim itu kebanyakan, tapi orang-orang korponya, orang-orang di atas itu kagak mau motong itu ya anime yang tayang per musim, dan animator, staff, semua orang yang terlibat langsung di produksi anime itu nggak bisa memenuhi demand pasar. Akhirnya banyak kasus di mana produksi anime kecelakaan di tengah produksi atau apalah, dan bisa jadi dengan kecelakaan di tengah produksi itu ya hasilnya jelek. Dan daripada motong gitu jumlah produksi anime, orang korponya setahu gue malah cari jalan pintas yang gak jelas. Gue gak peduli amat sih sama fanbase yang adu ego, kayak misalnya ya adaptasi anime lu jelek, adaptasi anime gue bagus nih, lu kemarin ngata-ngatain anime gue ya gitu, apalah gitu. Gue secara serius gue udah gak peduli, gue udah lewat fase itu semua. Kita coba buat cari validasi yang aneh aja sih buat gue. Gue ngomongin gini karena gue peduli sama kreator aslinya yang bikin source material lah, sama staff yang terlibat dalam produksi anime. Bisa dibilang kasihan sama kreator asli, entah itu penulis light novel, entah bikin manga atau apalah source material. Mungkin pas dikasih tahu karya mereka dapat adaptasi anime, dan dengan adaptasi anime itu bisa menjangkau audiens lebih luas, yang bikin source materialnya mungkin seneng banget. Tapi pas ngeliat adaptasi animenya kurang, kemungkinan besar pasti sedih kan. Staffnya juga gua rasa ya kemungkinan besar sedih juga gak sih, mereka ngerasa kerjaan mereka itu gak cukup bagus gitu buat menghasilkan karya yang bagus. Padahal kalau dipikir lebih dalam, ini tuh bukan salah staffnya, bukan salah animatornya. Misal ada suatu adaptasi anime yang kayak gitu jelek, tapi emang problem industri secara keseluruhan kayak gini ya. Lu tarik lagi ke segmen gue sebelumnya, overproduksi, jadwal produksi berantakan atau apalah, yang salah ya emang di atas korponya
passionnya semua ini, passion mereka sebagai streamer, sebagai kreator diperalat. Terus masalah adaptasi anime jelek ini ujungnya semua karya itu bisa kena, mau itu adaptasi anime dari source material populer banget ataupun source material niche, itu bisa kena. Mungkin saat ini bukan lo korbannya, tapi suatu saat bisa aja lo korbannya. Lo kebetulan aja hal yang lo suka belum dapat adaptasi anime yang jelek, tapi kalau lo dapat adaptasi anime jelek ya itu lo ngerasain. Dan dengan kondisi industri anime sekarang, itu hal yang gede kemungkinan. Di satu sisi lo harus sadar itu tuh bukan salah animatornya, bukan salah atau apalah. Gua kata-katain adaptasi anime jelek itu ya karena emang ini problem industri secara keseluruhan, salah korpo aja gitu. Dan gue jarang banget nyalain animator, kreatornya atau apalah, karena emang problemnya dari atas, bukan sama orang-orang kreatifnya. Itu dari gue ya, adaptasi anime jelek itu emang problem yang nggak mungkin hilang, apalagi dengan kondisi industri sekarang. Gue pengen adaptasi anime jelek di dunia ini hilang, cuman kayak apa ya, mungkin anime jelek perlu tetap ada kali ya, karena kalau gak ada yang jelek mungkin gak ada karya yang bagus juga nggak sih. Gue ngata-ngatain cerita Blue Lock ya, sepak bola kok kayak gitu ya, jelas banget itu bukan selera gue. Tapi di saat gue ngeliat fanbase-nya gitu-gitu ya, emang angkanya ada dan populer banget. Dan di saat Blue Lock adaptasi animenya kurang ya, gue juga ikutan sedih gitu loh, karena gue rasa ya tetap gak pantas aja gitu di saat suatu series populer banget, banyak yang suka, itu dapat adaptasi anime yang kurang. Itu rasanya aneh sih buat gue. Walaupun gue gak bakal suka sama adaptasi anime Blue Lock karena gue dasarnya gak suka cerita Blue Lock, at least kalau fanbase-nya seneng ya gue juga ikutan seneng gitu loh. Karena di saat suatu karya populer bagus ya, booming gitu ya, makin gede, makin banyak yang wibu buat gue. Anyway, itu aja deh OPD gue tentang adaptasi anime jelek ini. Video rambling gak jelas udah gitu, bye.